Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan ini, hidup dan iman kita akan terus dibangun. Kita akan diteguhkan dan dikuatkan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan kita, yang menuntun kita, yang menjadi penolong bagi hidup kita. Dan bahkan firman Tuhan akan terus menuntun dan menerangi setiap langkah hidup kita. Sebelum merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa supaya Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang menyingkapkan dan menyatakan kebenaran firman-Nya. Sehingga kita bisa menangkap pesan Tuhan, mengerti dan juga melakukannya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu, menaikkan segala puji dan hormat dan syukur kami atas segala kebaikan, rahmat dan anugerah-Mu, atas begitu besar kasih setia Tuhan, segala berkat dan kemurahan-Mu ya Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan, pertolongan, dan juga pemeliharaan-Mu atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi ini kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, urapilah kami dan singkapkan, nyatakan kebenaran firman-Mu. Buat kami bisa menangkap pesan Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, dan juga menghidupi, melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari Roma 15 ayat 1 dan 2. Saya bacakan. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kamu harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Jemaat dikasih Tuhan, kita mengajarkan kepada kita supaya kita tidak egois, fokus kepada diri sendiri, segalanya diukur dirinya sendiri. Yang penting aku, ya bukan demikian. Kita mengingatkan melalui kitab Roma ini dikatakan kita yang kuat apa aja nih? Kuat fisiknya bisa, kuat ekonominya, ya kuat pengetahuannya dan lain sebagainya. Ya wajib. Ya, ada kata wajib ini nggak bisa ditolak, harus dikerjakan. Ya, menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Jadi artinya ini bicara tentang kepedulian, ya, bicara tentang perhatian dan kepedulian terhadap orang lain yang lebih lemah, supaya kita menolong mereka, supaya kita turut menanggung kelemahan mereka, sehingga mereka yang lemah itu tidak semakin terpuruk. Ya, dia bisa dibangkitkan, dia bisa dibangun, bisa dikuatkan. Ya, jangan hanya mencari kesenangan sendiri. Yang penting aku, jangan. Ya, kita mengajarkan justru kita yang kuat inilah harus peduli dengan yang lemah untuk menopang mereka, untuk menanggung kelemahan, memberikan semangat, mendorong mereka, bahkan berjuang bersama mereka, buat mereka bisa bangkit. Ya, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama demi kebaikannya untuk membangunnya. Jadi tujuannya membangun orang lain, teman kita mungkin, tetangga kita, saudara kita, siapapun itu. Dia yang lemah harus dikuatkan. Ayo ya didukung, ditopang, ya dibantu ya supaya dia bisa bangkit, dibangun kembali. Itulah hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi jangan hanya memikirkan diri sendiri. Tapi realitanya banyak ya. Orang fokusnya ke dirinya. Terlihat dari apa? Kalau antrian. Maaf nih. Kadang saya melihat antrian pembagian apa sembako atau apa. Wah orang pokoknya mau yang terdepan. Wah uyu-uyuan gitu ya. Tidak mau lihat orang lain. Bahkan tidak peduli orang lain. Kita anak-anak terang. Kita orang percaya harus berbeda. Justru kita yang mampu. Kita yang kuat. Kita yang bisa. Ya, lebih daripada yang lain. Kita menguatkan yang lain, yang lebih lemah,
yang lebih tidak mampu, untuk ditopang, untuk diberi kekuatan. Ya, bahkan kita menanggung kelemahannya. Artinya ikut berjuang bersama orang itu supaya orang itu bisa bangkit kembali, dibangun dan kuat kembali. Ya, kadang-kadang ada teman kita yang dulunya baik-baik saja tiba-tiba terpuruk. Nah, kesempatan kita untuk menolong, kesempatan kita untuk berbagi. Jadi kalau kita dipertemukan dengan orang-orang yang lebih lemah, orang-orang yang tanda kutip di bawah kita, itu kesempatan kita untuk membantunya, kesempatan kita untuk menolongnya, kesempatan kita untuk kita mempraktekkan kasih kepada sesama yang diajarkan Tuhan Yesus. Mari jemaat dikasih Tuhan, jadilah pribadi-pribadi yang peduli dengan sesama. Ya, dengan demikian maka yang namanya kasih Tuhan terpancar melalui hidup kita. Orang-orang yang kita dukung, orang-orang yang kita topang dan kuatkan, tentunya mereka akan melihat bahwa melalui hidup kita ada kasih Tuhan yang terpancar. Sehingga mereka pun pulih mengalami kasih Tuhan dalam hidupnya. Mari jemaat dikasih Tuhan, yuk jangan egois, jangan hanya mikir diri sendiri, ya mikir senengnya sendiri, happy nggak peduli orang lain, jangan bahkan bersenang-senang di tengah penderitaan orang lain, jangan. Ya, sekali lagi kita harus berbeda dengan dunia. Justru ketika melihat saudara kita dalam kelemahannya, kita merendah, yuk kita menopang dia, yuk kita bantu semampu kita untuk dia bangkit, untuk dia tidak semakin terpuruk, supaya dia juga memiliki kekuatan untuk kembali berdiri lagi. Mari jemaat dikasih Tuhan, itulah kasih yang sesungguhnya. Bukan hanya dengan perkataan aku mengasihi, tetapi dengan tindakan dan perbuatan nyata. Itulah yang dikehendaki Tuhan dari setiap kita. Jadi apa yang disampaikan Rasul Paulus dalam kitab Roma ini adalah mengajarkan kita yang kuat wajib loh ya. Wajib itu bukan pilihan, artinya bisa iya atau tidak, bukan. Wajib itu tidak bisa ditawar, harus. Ya, sebagai orang-orang percaya harus ya menanggung kelemahan saudara kita yang lebih lemah, orang lain yang lebih lemah. Jangan hanya egois memikirkan diri sendiri. Dan dengan demikian, ketika kita peduli, ketika kita membantu orang, orang itu akan bangkit. Orang itu juga akan melihat apa yang baik yang kita buat dan memuliakan nama Tuhan. Itulah yang berkenan. Dan biarlah, kembali lagi sekali lagi saya sampaikan, kemuliaan kembalikan hanya bagi nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami belajar sesuatu pagi hari ini, bahwa ketika kami di posisi yang kuat, melihat orang lain yang lebih lemah, wajib, harus, tidak bisa tidak, untuk kami peduli dengan mereka, turut menopang kelemahan mereka, untuk mereka tidak semakin terpuruk. Kami mau Tuhan belajar menjadi alat bagi kemuliaan-Mu Tuhan, alat bagi kerajaan-Mu, ketika kami peduli dengan orang lain, ketika kami menolong orang lain, membangkitkan mereka, memberi semangat kepada mereka, membantu mereka. Itulah yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, tolong kami Roh Kudus, mampukan kami mengerjakan, melakukan ini dalam hidup kami. Kami juga berdoa menyerahkan hari ini hidup kami, mohon tuntunan penyertaan-Mu. Dijauhkan dari kami celaka mara bahaya, damai sejahtera sukacita, sehat dan kuat, dan berkat-berkat-Mu juga menyertai kami semua. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, yuk tetap semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Sukses menyertai kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.